Halo, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang pendaftaran masuk kuliah di universitas luar negeri, motivasi mereka belajar di luar Indonesia, dan biaya pendidikan, juga biaya kehidupan mereka sebagai mahasiswa di Mesir. Yuk ke videonya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, antum sebagai mahasiswa Mesir nih, apa saja, kira-kira apa saja bentuk pendaftaran untuk masuk ke kuliahan di luar negeri, untuk masuk ke kampus di luar negeri gitu. Untuk jalur pendaftaran ke luar negeri Hmm. itu bermacam-macam, tergantung negara itu sendiri. Iya. Tapi secara umum menyediakan pelajar Indonesia untuk belajar di luar negeri itu adalah Kemenak, Kementerian Agama Indonesia, khususnya ke negara-negara Islam. Itu. Nah, jadi beda-beda jalurnya di setiap negara. Contohnya di Mesir sendiri yang kami lewati, jalur yang kami lewati itu ada yang namanya jalur OIAA, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar. Jadi OIAA itu memiliki cabang di Indonesia yang namanya Pusiba. Nah, Pusiba inilah satu di antara jalur untuk menjadi mahasiswa Azhar. Di antaranya juga ada jalur Kemenak, Kementerian Agama. Yeah. Nah, itu memang setiap tahun, mulai dari dulu hingga sekarang, kecuali pada tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, Kemenak selalu menyediakan banyak kuota untuk pelajar Indonesia yang ingin belajar di Mesir. Ada juga jalur NU. Okay. Jadi, Ormas Nahdlatul Ulama juga memberikan kuota bagi pelajar Indonesia untuk belajar ke Azhar. Ada juga namanya jalur Kedubas, Kedutaan Besar. Contoh kawan kita yang masuk Azhar lewat jalur Kedubas adalah saudara Ilman Faris. Alhamdulillah beliau lolos di jalur Kedubas. Kemudian jalur yang kelima, ada yang namanya jalur Pemprov Jatim, Provinsi Jawa Timur. Pemerintah provinsi. Nah, untuk Jawa Timur sendiri ini, itu hanya masyarakat Jawa Timur saja yang bisa masuk lewati jalur ini. Tentu tentu. Pastinya. Mungkin hanya 5 jalur itu saja yang saya tahu. Okay. Atau mungkin ada di antara kawan-kawan mengetahui lebih jalur untuk ke luar negeri. Oke. Silakan. Sejauh Anda tahu, kurang lebih seperti yang dikatakan oleh Kanda kita, Kanda Firdaus, kurang lebih ada 5. Cuman untuk per daerah itu biasanya ada lagi. Contohnya kayak di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada seleksi PCNU Cirebon. Oh iya. Ya. Yang ada. Itu khusus untuk Mesir dan daerah-daerah yang tertentu. Nah, tapi untuk misalkan kalau kita menanyakan pendaftaran kayak ke negeri Saudi, contohnya yang mau daftar nih ke Mekah atau ke Madinah. Nah, untuk pemerintah Indonesia ya yang Anda tahu itu nggak ada pendaftaran dibuka dari Indonesia. Jadi kalau ingin mendaftar ke Mekah atau ke Madinah, itu bisa langsung ke websitenya, dan itu pendaftarannya dibuka langsung oleh universitas yang ada di Mekah maupun yang ada di Madinah. Jadi, tapi untuk Mesir, insya Allah setiap tahunnya selalu ada, baik itu Kemenag, Pusiba maupun jalur-jalur yang lain. Seperti itu. Kalau teman-teman di sini masuk lewat jalur apa nih? Kalau kita itu masuknya jalur Pusiba. Nah, jadi jalur Pusiba itu markas Syekh Zayed atau tempat kita belajar bahasa. Sebelum kita masuk ke kuliah kan belajar dulu bahasa nih. Nah, belajar bahasanya itu biasanya di Mesir. Ada tempatnya namanya markas Syekh Zayed. Cuman untuk tahun kemarin digagas markas Syekh Zayed itu mengadakan cabangnya di Indonesia. Nah, nama cabangnya itu Pusiba. Jadi kita belajar bahasa Arabnya di Pusiba. Jadi ketika nyampe ke Mesir, kita udah bisa kuliah. Adakah perbedaan bahasa Arab yang kita pelajari ketika di pesantren sama bahasa Arab yang kalian gunakan selama di Mesir? Jelas beda sih ya. Cuma
ketika orang Mesir dibilang nahnu natakalam bi fusha gitu, bil arabiyyah al fusha, mereka tuh kayak iya kami juga fusha gitu loh, mereka kayak ngotot. Terus ada sebenarnya kalangan Mesir itu juga beda-beda, ada yang anggap bahwa bahasa Mesir sama bahasa Arab itu beda dari kaidah segala macam itu beda. Ada juga yang nganggap bahwa Mesir itu lughah arabiyyah ghairu annaha, jadi lughahnya itu bighairi qawaid sama ini sorob sama nahunya nggak dipakai lah gitu, jadi tetap pakai jamit-jamitnya aja begitu. Ada yang bilang begitu, tapi sejauh ini ya yang kami rasakan, karena kami juga miskin simaah ya kan, miskin mufrodat, kami lebih banyak gak paham kalau dengar orang Mesir ngomong itu, apalagi mereka ngomongnya cepet ya sudah. Aduh, repot. Udah berat sih. Mungkin ada apa sih gitu sebenarnya motivasi buat teman-teman buat kuliah di luar negeri? Sebetulnya kan di Indonesia juga ada kampus-kampus yang ternama, kampus-kampus yang sudah go internasional. Tapi kenapa teman-teman milih dari Indonesia, milih ke luar negeri gitu? Ada motivasi tersendiri kah atau bagaimana? Kalau kan ini secara umum dulu ya, ke luar negeri misalkan. Untuk keluar negeri sendiri, pertama alasan untuk kita go abroad itu ya banyak banget. Yang jelas experience-nya pasti beda ya sama yang mereka kuliah di Indonesia. Walaupun saya nggak bilang bahwa yang keluar negeri itu lebih baik gitu. Tapi ada banyak pengalaman yang kemudian hanya bisa didapat kalau kita jauh dari rumah ke tempat orang yang berbudaya beda dengan kita, orang-orang yang berbahasa beda dengan kita gitu, yang culture-nya segala macam beda. Banyak pengalaman yang nggak kita dapat di Indonesia. Terus juga link. Kemudian kayak teman kita juga akhirnya tidak terbatas di suatu daerah gitu. Karena kita misalkan kita di Indonesia nih, kita kuliah di Cirebon, ya sudah berarti kan organisasi dan kawan-kawan kita terbatas di sekitar itu saja. Kalaupun mungkin nanti meluas, ya sekitar nasional saja gitu kan, Indonesia lokal. Kalau ada perkumpulan BEM nasional. Tapi kalau kemudian kita keluar negeri, nanti kita ketemu tuh mereka-mereka yang berangkat dari India, mereka-mereka berangkat dari negeri-negeri lain. Akhirnya kita juga bisa belajar banyak dari mereka. Yang mungkin harus kita akui juga ya. Mereka yang berani berangkat ke luar negeri atau mungkin mereka yang punya biaya untuk berangkat ke luar negeri, banyak diantaranya, walaupun tidak semua, mereka punya keunggulan di beberapa sisi. Misalkan di bidang akademik, mereka yang punya beasiswa. Jadi kita juga akhirnya ketemu dengan orang-orang cerdas dari seluruh penjuru dunia gitu loh. Alasan khusus kenapa kita milih Mesir, karena itu ada lihat gitu. Di Indonesia itu negara muslim mayoritas, perkembangan Islam di Indonesia banyak gitu, tapi aulia di Mesir itu tempat, dan itu yang sulit dicari di Indonesia, karena guru pun datang Malaysia dari Madinah itu segala sanad dan guru. Ya begitulah mungkin kira-kira alat. Oke ya, jadi memang untuk motivasi seperti yang dikatakan Razi tadi, memang untuk memperluas link, untuk belajarnya lebih kondusif karena berbeda dengan lingkungan yang lalu seperti itu dan lain sebagainya yang dikatakan sama Razi tadi. Nah, adapun untuk motivasi personal ya, motivasi saya sendiri untuk kuliah di Azhar itu untuk mencari lingkungan yang betul-betul fokus kepada mencari ilmu. Diketahui bersama bahwa banyak sekali output Mesir, khususnya output mahasiswa Al-Azhar yang betul-betul memiliki kapabilitas yang sangat tinggi sekali dalam bidang keilmuan. Seperti itu. Nah, hal ini tentu didorong oleh lingkungan kawan-kawan yang memang betul-betul semangat dalam mencari ilmu. Seperti itu. Jadi orang pribumi di sini, orang pribumi sendiri, orang Mesir yang kuliah di Azhar itu sendiri, banyak dari mereka yang menghafal Al-Quran, banyak yang menghafal Al-Quran, sehingga mau tidak mau keadaan kami di sini juga ikut terpengaruh oleh kebiasaan mereka belajar, menghafal Quran dan lain sebagainya. Jadi mungkin satu di antara alasan seseorang kuliah di luar negeri adalah mencari lingkungan yang sesuai dengan status ketika itu, yaitu statusnya adalah pelajar. Belajar. Jadi mencari lingkungan sesuai dengan belajar. Seperti itu. Kalau untuk Iqbal sendiri gimana, Bal?
Bal? Duh, nge-freeze. Kita lanjut aja dulu nih. Apakah alasan biaya menjadi pertimbangan untuk kuliah di Indonesia atau di luar negeri? Ya terlebih biaya pendidikan dulu ya gitu, baru biaya ke kehidupan kita gitu. Menjadi alasan atau tidak, biaya tersebut bisa menjadi alasan. Jadi potensi pengaruh biaya terhadap belajarnya mahasiswa Indonesia ke luar negeri itu benar-benar berpengaruh seperti itu. Karena memang bagi yang tidak mendapat beasiswa misalnya, bagi yang tidak mendapat beasiswa, nah itu masih kadang memikir 2 kali bagaimana cara untuk kuliah di luar negeri seperti itu. Tapi sependek pemahaman kami, banyak sekali universitas-universitas yang ada di luar negeri yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswanya. Ambil contoh seperti mahasiswa Al-Azhar. Yeah. Di Indonesia ada yang namanya biaya semesteran itu biaya semesteran SPP. Iyalah, istilahnya seperti ya, itu. SPP, anggap dulu. Nah, di Mesir sendiri, alhamdulillah tidak ada uang semesteran. Jadi selama 1 tahun itu hanya membayar biaya administrasi saja, yang bila dikalkulasikan kurang lebih 100.000. Tapi bila mengaca pada kebutuhan sehari-hari, itu memang melihat kepada ekonomi setiap negara. Alhamdulillahnya untuk harga barang-barang pokok di Mesir itu hampir sama dengan Indonesia. Okay. Jadi memang berpengaruh, biaya itu berpengaruh. Apalagi bagi yang ingin mendapatkan beasiswa, maka keinginannya untuk kuliah di luar negeri tersebut itu sangat besar, seperti itu. Oke, tadi sempat terputus nih. Tadi Razi sudah menjawab, Firdaus sudah menjawab. Iqbal nih, belum nih. Motivasi Iqbal sendiri buat kuliah ke luar negeri apa nih, Bal? Mungkin untuk secara umum itu sudah disebutkan sama saudara Razi dan saudara Firdaus. Ya, bahwasannya kita itu datang ke sini menuntut ilmu di sini untuk mencari link, untuk mencari suasana, memperbanyak pertemanan juga. Tapi inti dari semua itu adalah kita datang ke sini untuk belajar langsung kepada sumbernya langsung, khususnya itu sumber agama Islam. Karena yang kami tahu di sini, baik itu qiraah Al-Quran, turos Islam, sejarah dan lain sebagainya yang mengenai Islam, pusatnya itu ada di Mesir. Jadi ini adalah sebuah kesempatan besar dan memang berbeda sekali ketika kita belajar langsung di sumbernya dan belajar di cabang-cabangnya akan sangat berbeda. Jadi motivasinya adalah kita bisa belajar langsung ke tempatnya dan kepada syekh-syekh yang benar-benar tersambung sanadnya. Jadi keilmuan yang kita dapatkan itu benar-benar murni dari Rasulullah SAW. Seperti itu sih kurang lebih.